Kontrak cinta 1 tahun, part 14, kesepakatan. Seminggu lamanya, Revan tidak bertemu dengan Ratu. Tetapi setiap hari, ia selalu mampir ke rumah mertuanya. Namun, ia tidak sampai ke dalam. Hanya di depan pintu pagar saja. Ia benar-benar sangat mengharapkan belas kasihan orang tua istrinya. Ia juga sudah berusaha meminta dukungan ayah dan ibunya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan mendengar jawaban yang tidak terpikirkan sama sekali. Apa yang ia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tolong Revan, Pi. Revan sangat tersiksa karena jauh dari Ratu. Ini benar-benar menyakitkan. Revan mengakui semua kesalahan yang sudah terjadi. Tapi saat itu Revan hilaf. Revan menjelaskan titik permasalahan yang ia hadapi kepada kedua orang tuanya. Apa yang harus kami lakukan untukmu, Nak? Tanya Bu Sandra kepada anaknya itu. Tolong yakinkan Mama Bella untuk mempercayai Revan, Sudah terlambat, Van. Mertuamu sudah menemui Papi dan Mami beberapa hari yang lalu. Mereka sudah menjelaskan semuanya. Mertuamu benar-benar sangat marah. Ini semua salahmu sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pak Wijaya memberikan penjelasan. Tapi saat ini, Ratu sedang mengandung anak Revan, Pi. Revan ingin menjaga 2 orang yang Revan cintai. Kamu yang berbuat. Kamu juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Pak Wijaya menekankan arti sebuah tanggung jawab kepada anaknya itu. Berjanjilah, Nak, bersatu kembali dengan istrimu. Dia menantu pilihan kami. Dia yang terbaik. Kamu sudah salah karena pernah tidak menghargainya. Bu Sandra mengusap-usap kepala Revan. Revan sangat menyesal telah menyanyiakan wanita sebaik Ratu. Dia selalu sabar saat Revan berbuat kasar padanya. Sekarang Revan baru menyadari arti ketulusan cintanya. Revan merebahkan kepalanya di pangkuan ibunya. Sekarang, Revan harus berjuang sendiri untuk mempertahankan pernikahannya dengan Ratu. Ia tidak rela jika harus berpisah dengan wanita itu. Ia berjanji akan bersatu kembali dengannya. Seminggu setelah kepergian Ratu dari rumah, Revan merasa terlantar. Untuk makan saja, ia tidak bersemangat dan bahkan sering lupa. Wajahnya lebih sering murung saat di kantor, hingga ayahnya merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap putranya itu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruangannya, walaupun saat istirahat makan siang. Kegiatan rutinitasnya hanya memandangi foto Ratu di layar ponsel. Ia mengusap-usap wajah cantik wanita itu, lalu menciumnya. Kamu gak makan siang, Van? Tanya Pak Wijaya. Ia sengaja menemui Revan. Belum lapar, Pi. Itu alasan yang selalu Revan ucapkan kepada ayahnya. Dari kemarin-kemarin gak pernah lapar. Baru juga ditinggal istri seminggu udah kurusan. Gimana kalau berbulan-bulan? Papi jangan ngomong gitu dong. Doakan menantunya cepat pulang. Bukan berharap yang enggak-enggak. Papi gak ada niat seperti itu. Hanya berandai-andai. Pokoknya Revan tetap gak suka Papi ngomong seperti itu. Iya deh, Papi minta maaf. Yang penting kamu harus tetap jaga kesehatan untuk istri dan anakmu. Ya udah, Papi mau makan siang dulu. Pak Wijaya meninggalkan Revan yang masih tetap setia memandangi layar ponsel. Laki-laki parubaya itu tidak tega melihat putra bungsunya yang sangat terpukul. Pak Wijaya dan Bu Sandra sengaja menyembunyikan sesuatu dari Revan. Tujuan mereka agar Revan dapat memaknai arti pernikahan dan ketulusan cinta Ratu. Kedua orang tua itu ingin supaya anak mereka belajar lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal. Tidak mengambil jalan pintas hanya untuk memuaskan perasaan dan ego semata. Saat bertemu dengan kedua orang tua Ratu,
Pak Wijaya dan Bu Sandra telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Revan. Semua itu terjadi atas kesepakatan bersama. Mereka hanya ingin mengajarkan Revan arti sebuah pengorbanan. Terus terang, saya sangat marah saat tahu apa yang Revan lakukan pada Ratu. Saya tidak pernah menyangka kalau mereka menganggap pernikahan hanya sebagai perjanjian bersyarat semata. Bu Bella menjelaskan apa yang ia rasakan di depan suaminya dan kedua orang tua Revan. Saya juga sangat terkejut setelah Jeng menunjukkan surat perjanjian yang telah Revan berikan pada Ratu. Jelas Bu Sandra kepada Bu Bella di depan suaminya dan Pak Arman. Untuk itu, saya berencana ingin menyadarkan Revan. Dia sebagai kepala keluarga harus mampu lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu, tidak mengikuti kehendak dan keegoisan semata. Bu Bella tetap antusias agar Revan mampu lebih bertanggung jawab. Saya atas nama Revan benar-benar minta maaf atas apa yang telah dia perbuat pada Ratu Yaman. Saya tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Pak Wijaya memegang pundak Pak Arman, sahabatnya. Iya Jai, sekarang tujuan kita hanya untuk membuka pintu hati Revan agar lebih memahami arti hubungan suci. Pak Arman memberikan pengertian kepada sahabatnya. Apa rencana kita selanjutnya? Tanya Bu Sandra kepada Bu Bella. Saya akan tetap menahan Ratu untuk tidak pulang ke rumah Revan sampai saya melihat perubahan itu benar-benar ada dalam diri suaminya itu. Bu Bella menjelaskan rencananya. Saya setuju aja Jeng, yang penting menantu saya harus tetap baik-baik saja. Bu Sandra menyetujui rencana besannya. Bukan cuma Ratu yang harus baik-baik aja, tapi juga anak dalam kandungannya, cucu kita Mbak. Ratu hamil. Bu Sandra terkejut mendengar kabar gembira dari Bu Bella. Iya Mbak, jawab Bu Bella. Saya sangat bahagia sekali. Sudah lama saya menantikan cucu dari Revan. Bu Sandra langsung memeluk besannya. Akhirnya, kedua keluarga itu sepakat untuk menjalankan rencana agar Revan berubah lebih dewasa dan menghargai ketulusan cinta Ratu. Oleh sebab itu, Bu Bella berusaha bersikap tegas dan keras kepada suami dari anaknya itu. Sekarang, usia kehamilan Ratu memasuki 3 bulan. Ia diminta kedua orang tuanya agar cuti dari kegiatan perkuliahan. Tujuannya agar dirinya fokus memperhatikan kehamilannya yang masih muda. Ia juga tidak sanggup untuk tetap melanjutkan pendidikannya karena situasi dan kondisi yang ia alami saat ini. Kehamilan pertama yang ia rasakan benar-benar membuatnya susah bergerak karena sangat lemah. Walaupun kandungannya telah memasuki usia 3 bulan, tetapi rasa mual yang ia rasakan tidak kunjung hilang. Semua makanan yang masuk ke mulut dalam hitungan menit langsung terbuang. Ia hanya mampu mengonsumsi susu. Aku capek muntah terus dari tadi, Mas. Jelas Ratu kepada Revan melalui telepon. Sabar ya sayang. Kamu harus tetap kuat demi anak kita. Revan selalu memberikan semangat. Iya, Mas. Seandainya kamu di sini bersamaku, aku akan selalu memeluk dan memanjakanmu, ucap Revan. Ratu tidak tahu bahwa suaminya saat ini sedang berada di luar pintu pagar rumah orang tuanya. Aku kangen kamu, Mas. Ratu tidak kuasa membendung air matanya. Aku juga sayang. Peluk cinta untuk istriku. Kita pasti akan segera bertemu kembali. Jangan sedih ya. Kamu harus ingat anak kita. Revan berusaha menenangkan Ratu. Ia tidak ingin wanita itu terlalu larut dalam kesedihan. Apa yang Ratu rasakan sekarang mengingatkan dirinya akan kesalahan yang telah ia perbuat. Mereka pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Sementara itu, ternyata Bu Bella mendengar isak tangis Ratu dari balik pintu kamar. Ia merasa bersalah dan tidak tega melihat kesedihan yang terpancar di wajah anaknya itu hampir setiap hari.
Ia bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia tidak ingin melihat anaknya bersedih. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin mengajarkan Revan arti tanggung jawab dan pengorbanan. Setiap sore, ia melihat mobil Revan terparkir di luar pintu pagar rumahnya. Ia selalu mendapat laporan dari satpam atas permohonan sang menantu yang ingin bertemu dengan Ratu. Akan tetapi, ia sebagai majikan telah memberikan perintah kepada satpam agar tidak membuka pintu pagar untuk Revan. Ia tidak peduli dengan usaha yang telah dilakukan laki-laki itu. Ia pun mengambil ponsel, lalu menghubungi Revan yang masih berada di luar pagar. Laki-laki itu sangat terkejut melihat panggilan masuk dari ibu mertuanya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima telepon tersebut. "Kamu boleh masuk sekarang," ucap Bu Bella. Revan makin terkejut. Ia merasa sedang bermimpi. "Yang benar, Mah." Revan terharu dan bahagia. "Iya, tapi waktu kamu terbatas, hanya 5 menit. Gak lebih," tegas sang ibu mertua. "Baik, Mah. Yang penting Revan bisa bertemu dengan Ratu." "Oke, minta Pak Udin buka pintu pagarnya." "Iya, Mah." Revan benar-benar sangat berterima kasih. Bu Bella tidak memberikan respon atas ucapan terima kasih yang Revan ucapkan. Ia langsung mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Revan saat ini tidak mempermasalahkan hal itu, karena yang ia harapkan hanya ingin bertemu kembali dengan Ratu, walaupun hanya sebentar saja. Bagaimana reaksi Revan dan Ratu ketika mereka akan dipertemukan kembali?